hadirin. Demikian Bapak dan Ibu hadirin, telah sama-sama kita saksikan pengantin teman-teman lagi acara akan segera kita ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Sohibul Hajat, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Al-Bukhari sekeluarga besar. Yang kami hormati para kiai, para ustadz, tuan-tuan guru, serta Allah Ta'ala, yang mana sampai pada saat ini kita masih senantiasa diberi curahan rahmat, terutama tadi alhamdulillah kita telah diguyur. Hormati tuan guru kami yaitu Ustadz Ahmad Al-Bukhari dalam rangka Walimatul Khitan wal Aqiqah ananda beliau yang bernama Ahmad Qurtubi Al-Bukhari dan mobil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua Mayor Infanteri M. Yahya. Alhamdulillah beliau sudah ada di pemimpin doa yang pertama. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga Ananda yang bernama Qurtubi Al-Bukhari dan Ananda M. Husaini sama-sama kita buka kitab suratul Fatihah secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahmadani. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Itu sambutan tuan rumah yang mana warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم عظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Pada undangan yang muliakan Allah, yaitu kita daripada anak beliau, kita Al-Qutubi dan mengucapkan kehadiran sekalian di mana silakan Pak Haji, kita saat ini punya kedatangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya Tangguh Jeron Kiri Kanan yang telah membantu pelaksanaan kegiatan acara ini. Mungkin ada menutup jalan, mungkin pekarangan Bapak Ibu sekalian di tempat diparkir undangan. Kami berusaha dan maksimal mungkin menyiapkan, mudah-mudahan hidangan ini dapat disantap dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah berkahi apa yang kita siapkan, kita hadir di sini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dengan Allah, mungkin sudah kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf, dan situasi hujan ini mungkin kami tidak bisa menempatkan atau kurang menempatkan para undangan pada tempat yang sebaik-baiknya. Hutan mewakili tuan rumah. Dan kita akan masuk mendengarkan, mudah-mudahan ada warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radiyallahu asfala safilina illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ustaz tuan rumah Ahmad Bukhari Sekolah Besar dan para undangan hadirin rahimahullah. Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang indah, ungkapan yang baik, kalimat yang sempurna kecuali bagi kita yang beriman kepada Allah, memanjatkan alhamdulillah syukur kehadirannya karena kita diberikan keimanan, kesehatan, kesempatan dapat hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang dibuat oleh tuan rumah kita doakan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sekalian, dalam undangan itu ada dua acara. Seperti pertamanya Aqiqah, kedua kita. Bapak sekalian, kalau Aqiqah ini dari hadis. Kalau qalam murtahanan bi aqiqatin fi musabih wa tuhlaqu rasawa tasami. Abu Ghulam, anak-anak sekalian, batasannya yang paling bagus umur 7 hari. Sembelihkan kambing, cukur rambut, beri nama. Dan sekalian, cuma tradisi kita marhaba, itu tradisi. Kalau yang dalam syariahnya potong saja kambing, masak lemak, masakan, sudah dengan orang, beri anak namu, kemudian para sekalian cukur rambutnya, selesai. Itu kalau dalam syariat. Nah, mukanya silakan ya, di dalam kitab Bajuri juz 2 halaman 302. Oh, kita ini banyak ceramah pengacap Indonesia. Mama Dede katanya siapa dah akekah dan sakorban pengacau total, cuma katanya nama tak. Kalau ada yang berilmu silakan Bapak Ibu mantap, tidak masalah. Ini guru Pak Bahari, bukannya guru tapi guru beliau. Lama bilang, harus sekali. Sampai 7 tahun, selama baru 46 tahun. Harus sekali. Salah yang sampaikan Mak Dede, kalau lah balai udah usah lagi pakai. Kau lihat cerita hadis Nabi.
Untuk apa lah balik nak akekah di mana mak dede sendiri? Salah kok. Kalau lah balik harus korban kalau balik. Ini dasar akikah korban kalau nak akekah di mana? Kalau mak dede sayang nak dipemang mak dede. Belajar banyak-banyak. Baca lah macam kita kuning namun sorok balik bayar. Baca kita kuning inilah banyak cara mengacau di Indonesia. Orang sekian. Kalau baca namun sorok insya Allah tak ada ngacau. Tidak ada sekian batasnya sebelum Malaya. Tapi yang abdolnya seminggu. Beri nama, cukur rambut, dan potong kambing. Laki-laki 2, perempuan sepok kambing. Sedekah, masakan. Kalau akikah ini masak apa itu sedekah. Kalau korban mentah, jangan mentang-mentang korban ngambil sebelah untuk sedekah. Oh jangan, kalau korban tetap disedekahkan mentah. Kalau dari soal khitan Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran 30 juz 140 surah 6666 ayat 77.450 kalimat 1.025.000 huruf itu dalam tafsir Sahih Imam Syafi'i satu pun tidak ada kata khitan dalam Al-Quran. Tidak ada. Orang sekalian, carilah yang habis-habis pada termizi gege. Yang habis. Ada kata khitan dalam Quran. Yang hadir sana. Yang ada penafsiran ayat. Penafsiran ayat surah Al-Baqarah 124. Surah Ali Imran 95. An-Nahl 123. Ada ya? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Al-Baqarah. Kalau Ali Imran 95 Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. An-Nahl 123 Thumma aw'ayna an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Selama ini Bapak Ibu yang paling pokok sekali dengarkan baca Qur'annya benar. Tapi sekarang ini di TV nak kena perut bahaya macam. Termasuk Kusmitai. Itu kadang senak perut bahaya dekat tajwid ya mas. Merabas. Bangsa tahu telepon tahu nomor gelak gitu. Benar baca Qur'an. Berdosa kapan sah. Kapan benar pahala. Coba kira-kira jemaah sebanyak ini, Quran ini kalimat apa? Ayat Quran. Kenapa dibaca Quran? Sebanyak jemaah ini. Ini ngaji namun surah tafsir. Qara'a yaqra'u Quran. Kenapa dibaca Quran? Ada yang pesantren kontok, nenek kontok. Kira-kira Al-Amin semana Mesir, LC, nenek LC, profesor, nenek profesor. Sekolah mah ini Bapak Ibu cuma cari nama weh. Aku anak pun nami kok pesantren kalau tapi tidak baca. Cuma action by. Sarjana tapi ilmunya kosong. Kadang-kadang kita rasa minder kena profesor mah ini hari. Cuma nama baik profesor. Mengatakan salat zuhur dikatakan zuhur. Kan ada yang profesor. Zuhur dikatakan salat. Kalau zuhur belakang, kalau sholat zuhur, Mama Dede zuhur, salah kayak yang benar zuhri. Kalau zuhur belakang, saja ke sholat belakang. Kalau zuhur tergelincir matahari. Itu bahasa Arab. Jangan sholat sedikit. Itu Bapak sekalian. Bapak sekalian membaca Quran itu dari kata Quran apa artinya sebenarnya solid, tidak ada mujizat yang paling besar dalam dunia ini kecuali Al-Quran. Al-Quran ini adanya ijak oleh manusia sekarang. Apalagi nak pil kades, pil apa ini, pil apa segalanya. Pil pempres segala apa pil kabli. Masukkan ijak Al-Quran. Ngapain nyongkok? Itu mengijak Al-Quran. Ar-Rashi wal Murtashi wa Raisi binar.
yang nyogok, yang kena sogok, perantaraan nyogok, neraka kalau cuma mati kali, melagi hidup ini tenang saja. Sekali, di mana lagi kita mencari yang benar sekian dunia. Para sekian sini kelebihannya, para sekian dari hitan ini, Bapak Ibu, kalau walimah ini cuma dua yang ada, hitan, walimah hitan dengan walimah perkawinan, walimah terurus. Tapi urusnya sendiri. Kalau walimah terurus yang besar, acara di pucuk langit, pucuk aras, segala undangan walimah terurus, di pucuk awan sedekah. Yang benarnya sendiri, walimah terurus. Di bawah sekalian, di sini saya sampaikan tidak ada banyak-banyak lalu. Oleh-oleh dari AKK nomor 1 anak ini supaya pertumbuhan badannya cepat, sehat. Kemudian anak ini dibawa dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dan diharapkan anak ini menjadi anak yang soleh, yang tidak banyak halangan dalam menempuh kehidupan. Kalau kita ini Bapak Ibu merit itu cuma ada yang sedikit dia menaikkan ledah. Kalau dalam ilmunya, ilmu fikih, kalau dia makan misalnya pisang ngambon ndak dikocek, payah, dalma dikocek lemah itu naik ledah dalam ilmu fikih. Kalau kelebihannya tadi hikmahnya nomor 1 pendidikan anak secara Islami, nomor 2 untuk memudahkan ibadah, asal-usulnya menjadi wajib dan sekian. Kalau yang tidak berhitan dia harus hitam terus ya mengerjakan ibadah. Kemudian anak ini berharap supaya anak yang turut ajaran Allah dan Rasulnya lain tidak adalah mendidik anak dengan secara benar jalan Allah. Bapak sekalian, anak ini berat. Kewajiban orang tua dengan anak 7. Hati-hati sekian, Tuhan tidak mengenal sarjana S1, S2, S3, profesor, nenek profesor, tidak kenal Tuhan. LC, nenek LC dah. Yang kenalnya Allah ada 7 kewajiban orang tua dengan anak. Bila tidak terkenai, di akhirat bakal dituntut. Bakal urung masuk surga. Walaupun bapak emak tiap tahun naik haji. Percuma. Kewajiban dengan anak, para sekalian, yang pertama kata Nabi, haqqul ala walidihi sab'un. Hak anak kepada kedua orang tuanya ada 7. Kalau hak anak berarti kewajiban kita dengan dia. Pertama, ayo sinasmahu, namanya bagus-bagus. Jangan nama barat, yang kafir berdosa gitu. Binti yang bagus dan Islami gitu. Kalau anak Bukhari ini insya Allah bagus. Ahmad Al-Qurtubi. Qurtubi ini kalau bahasa Arabnya diartikan sekun, pedang. Kalau yang aslinya Qurtubi ini ulama mutaakhirin. Namanya Abu Bakar Yahya bin Sa'dun bin Tamam. Orangnya orang Mosul, adalah kiai ulama mutaakhirin, tinggalnya 567 Hijriah. Jadi tinggalnya di Mosul dekat Pasar Kito. Kira-kira boleh Mosul itu Irak lah sekarang. Irak, bukan di Pasar Kito. Ini nama yang bagus, kadang-kadang nama keren, tapi namanya James Bond. Nama pemain bola kalau kita kali ini rupanya singkatan James Bond. James Mendo lahir di kebun. Jangan bagus kan. Singkatan yang apa jangan, yang bagus artinya. Kalau dari nama ini doa, mendoakan anak, namanya doa ya. Terus kan. Kalau yang kedua tadi namanya Quraisy, Kusairi, dan Kusairi ya, itu mengupas artinya. Mengupas, mengocek. Nah, tahu yang apa bakal koceknya ini? Nah, itu bahaskan mengupas dia maknanya. Bapak sekalian, jadi nama yang bagus Bapak sekalian. Cuma kira-kira kalau ditanyakan dengan kamu bagus mana lah, nama itu Ahmad atau Muhammad? Ini jadi galau. Bagus mana kan? Cuma ada yang bagus, lebih bagus. Kalau dalam tata bahasa Arab Bapak Ibu, bagus Ahmad dari Muhammad. Karena Ahmad isim tabdil. Tidak ada yang menyamai dia. Kalau Muhammad isim maf'ul. Dia adalah baku tab'il. Lain. Kalau isim tabdil tidak baca.
Allahu Akbar, Akbar, Allah, Hasan. Udah. Di dalam bahasa Arabnya yang paling bagus untuk namanya Ahmad. Tapi Muhammad boleh, cuma tidak sama dengan Ahmad. Kalau Ahmad memuji dan dipuji, kalau Muhammad banyak dipuji. Kemudian ada bahu, ada dengan anak ini bapak ibu guru yang pertama dengan anak yang baru lahir itu dari mak bapak tuh lah. Kalau mak bapaknya ngajarkan cara baik, insya Allah anak baik. Cara beradab, insya Allah beradab. Makannya tapi jangan tegak, duduk, minum juga duduk. Kalau makannya jalan-jalan, anaknya tidak berakhlak. Carilah di kamu. Tidak akan berakhlak, tidak boleh makan. Haram untuk makan jalan. Tapi kalau minum ada misalnya keperluan boleh tidak. Tapi kalau namanya makan wajib duduk, walaupun siapa, walaupun kiai sekalipun. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitaba. Awas bapak ibu dengan anak, termasuk aku. Wajib anak itu bisa baca Quran. Itu wajib. Walaupun dia nak sarjana sarjono, Quran wajib. Paling tidak rukun iman, rukun Islam. Karena nak masuk pesantren mahal bapak ibu. Apalagi yang ada di daerah Tanjung Api-Api, Izzatuna nak 1 juta. Paling sekian. Dengar layu itulah mahal bapak. Jadi batasannya baca Quran, pandai bagus, rukun iman, rukun Islam. Selesai dapat ibadah. Kalau pesantren mendekati duit paling sekian. Semua pesantren mahal-mahal, kapan isinya banyak preman. Banyak anak preman dalam pesantren. Waktu itu begocian terus, saling maling terus. Tanyalah oleh kamu, maling ini tiap hari lah. Pesantren, mana guru yang ngawasinya? Harus kena. Waktu itulah kita dengar ada yang mati di kontur dari daerah Kalidoni ini, sian gitu. Preman. Ini dah cadat preman, anak tadi dia belum masuk pesantren ini makan si behel. Dia makan semen, aspal, batu koral. Terus kenapa lagi paku? Apa dah hebat terus kan? Ada nyuk nasi yang halal ada, bukan ada nyuk dari korupsi maling. Kalau nyari yang halal, insya Allah anak akan mana-mana kan? Mudah diajak benar, mudah ke jalan Allah. Tapi kalau makan yang haram, naudzubillah, jangan nyalakan anak narkoba, anak pencuri, anak penzina. Oh jangan. Bapak ibunya salahnya makan. Apalagi dia judi tamat. Cuma kiai-kiai ini lah banyak kiai preman jadi. Kalau duit haram bangun masjid, bangun madrasah, naik haji habis selesai. Oh dah kacau. Kalau duit haram dibawa kemana haram. Man jama'a amalan min aram min thumma tasaddaqa bi falam yakun fi ajrin wa kana ismu alaihi, kata Nabi. Siapa yang mengumpul harta bertimbun bagaikan gunung, mutiaranya bagaikan lautan, belanjakan ke jalan Allah, tidak ada pahala. Tunggu kau, laknat dan azab akan ditimpakan kepadamu. Lihat baik ini Soeharto ditembak anak kandung. Cerita pendek. Azab Allah datang. Jangan coba-coba duit haram nak cari halal dah ada jalan. Bakal dipertanyakan di akhirat pergi. Jangan dianggap yang haram mudah, sedekahkan aja jadi. Mau penceramah ini banyak nurut, jadilah jangan loh. Penceramah yang galak-galak cak mainkan hukum, tolong penceramah itu buka Al-Quran. Termasuk di mana nih? Di Jawa Jakarta, buka Al-Quran di Solo Al-Baqarah 174. Tolong lihat sana. Penceramah yang nak pakai tarif, nak mainkan dunia ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Baika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ini kiai yang mata duitan, kiai yang sok-sokan, pecah hebatnya Dewi, orang lain tak hebat. Coba lihat aku ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah, menjual ayat Allah dengan harga murah, makna pasang tarif daripada sedunia lebih mahal Al-Quran. Kalau mati coba ada hati yang nolong harta benar. Apakah anak ada? Tapi yang nolong Quran. Maka mereka ini nih, diberikan Tuhan dalam kubur isinya api neraka. Tuhan tidak berjumpa kepada mereka
dan diberi azab yang pedih di hari nanti. Itu yang pakar-pakar kiai yang cak pakamnya itu. Tidak boleh sama saja dalam dunia ini. Kalau ngaji tauhid, qudrat dan iradat, siapa dalam dunia galak susah? Kira-kira, Bapak Ibu, siapa yang galak tak cantik? Siapa yang galak miskin? Dah kati, sama nak senang galau, cuma qudrat iradat Allah. Dah baca juga. Maka kalau ngaji iradat qudrat Allah, Bapak Ibu ya. Ini ngaji sedikit. Hari Senin Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari Ahad ciptakan langit dan bumi. Hari Senin gunung dengan tumbuh-tumbuhan. Hari Selasa segala yang jahat setan iblis. Hari Rabu malaikat yang baik-baik. Hari Kamis segala binatang. Hari Jumat menjelang habis asar manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 174 ayat 78 kullu menjelaskan segala sesuatu dari Allah. Jadi kalau ngaji tauhid mana lagi? Segalanya dari Tuhan. Ada kajian itu emang ini makan dari Allah, minum dari Allah, ngomong dari Allah, ceramah dari Allah, betina nakal dari siapa? Payah bapak poten nawan ya. Wah semuanya kulum indillah, segala sesuatu dari Allah. Ada yang kajian macam itu no, cak pakamnya. Tahu salah kajian, cuma kajian di pasar 16. Bapak sekalian itulah namanya qudrat iradat itu ada ilmu dalam tijan melori. Segala kita ini dari Allah gaula yang baik buruk dari Allah. Tapi kalau yang baik namanya yuridu, wayak muru, wayak do. Datang dari Allah, kerjakan oleh kamu dapat ridha Allah, syukur. Kemudian kalau yang jahat yuridu, wayak muru, wayak do. Kalau yang jahat datang dari Allah, tapi jangan digawaikan kamu dapat azab Allah neraka. Itulah manusia punya otak, punya akal. Tapi akal ini tidak mempelajari dengan ilmu balasnya. Tidak boleh yang ngambil selalu dengan Tuhan aja, harus tidak. Terus ada Al-Quran pokoknya. Yang keempat Allah bahata ajarkan berenang karena lautan lebih banyak dari daratan dunia ini. Yang ketujuh, yang keenam, yang kelima, orang mayata ajarkan memanah. Pencak silat, haruskan menembak. Islam bukan teroris, Islam bukan mencari musuh, tapi jaga diri. Aku yakin Bapak Ibu di Palestina itu kalau umat Islam bersatu, apalagi Indonesia ini Islam yang hebat, kiai-kiai di mana wae, ajak umat Islam yang benar-benar baik niatnya, bacakan ayat Quran ayat 15 yang perang itu, termasuk senjata kita menang dengan Belanda itu ayat itu 15 itu. Apalagi ditambah dengan surah Al-Anfal ayat 17. Wama ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan manusia melempar tapi Allah melempar. Aku yakin tertolong pastinya. Memang sekedar duit tidak cocok. Doakan dia, bacakan Quran. Aku yakin tertolong. Di Palembang di mana seluruh umat Islam kena. Doakan dengan doa ayat Quran. Insya Allah mungkin jadi Abu Dhabi lagi yang namanya Israel. Dari ayat-ayat Al-Quran ada balaskan, tapi manusia tidak paham kadang-kadang. Padahal itu senjata Nabi dalam peperangan Bapak dan sekalian. Bapak sekalian ajar kamu mana pencak silat bukannya teroris tapi untuk jaga diri. Nah yang ke-6 wa Allah yarzuqu al-thayyibah. Bapak Ibu hati-hati termasuk apalah makan minum tempat pakaian anak halal. Kalau kita laki-lakinya Bu udah ngajak kamu, kami menyukai memberi makan istri dan anak yang halal, pahalanya lebih besar daripada membangun masjid, madrasah, pesantren. Anak istri halal, tapi kalau yang haram na'udzubillah bakal beban dunia akhirat dan anak-anak. Jauh daripada anak yang beriman pada sekian. Jadi Bapak Ibu makalah yang halal apa adanya, yang rezeki kita cari. Coba Bapak Ibu, saya tanya dengan Bapak semua ini, yang kota RTR ada, pegawai negeri ada, abri ada, kiai ada. Kira-kira pekerjaan yang paling abdul di muka bumi Allah bagi umat Islam apa lagi? Paling abdul mencari nafkah dalam muka dunia ini kan. Dan kata lain Bapak Ibu yang paling hebat mencari nafkah di muka dunia bertani. Betul. Asal tanah
ngolah tanah, masuk tanah. Itulah yang hebat pencarian nafkah bertani Bapak. Jadi jangan dianggap sepele bertani, oh tidak, paling hebat itu dalamnya. Cuma kalau nak kaya, tidak payah-payah. Kalau nak kaya berdagang. Tis'ina aghsarin tijarah kata Nabi. 90 kekayaan dunia dagang. Jadi kalau nak kaya dagang. Mau pesan saya kalau nak dagang Bapak Ibu jangan kongsi. Kalau kongsi kaki rusak. Pokoknya jangan kongsi kalau nak dagang. Ya semua. Jadi dia kalau kongsi sangat mana pecah. Jadi adalah yang halal Bapak Ibu, pahalanya besar untuk nafkah anak dan istri. Maka itulah ada bonus bidadari 70 orang. Hebat di akhirat tadi. Nah yang terakhir wa jauh-jauh ila abraka. Awas kalau anak ini tak kawin nikahkan. Asalkan sama Islam, sama beriman. Kalau dengan preman jangan. Kalau dengan lain agama jangan. Tapi kalau sama Islam silakan. Kalau miskin dikayakan Tuhan nanti. Kalau bapak ibu belum yakin yang Quran menjamin orang nikah karena Allah kaya, bukalah An-Nur ayat 32. Di sana jamin Allah. Yang nikah miskin, tapi dia dengan niat karena Allah berusaha, insya Allah kaya. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Bapak Ibu kalau anak perempuan, anak bujang, anak muda, anak janda, kalau dia nak nikah atau sama saya, kalau dia nikah nikahkan. Jangan takut kemiskinan, Allah menjamin kekayaannya. Dijamin oleh Allah, asalnya karena Allah, asal berusaha. Jadi jangan takut Bapak Ibu ada miskin, asalkan beriman dan karena Allah berusaha, dijamin kekayaan ada yang dilengkapi oleh Allah. Terakhir Bapak Ibu, kita dengan anak ada 7 kewajiban, tapi ngapalah anak sekarang tidak tahu kewajiban dengan orang tua. Nah ini yang kita payahkan. Padahal anak laki-laki itu wajib dengan orang tua sampai mati dipelihara. Kalau anak perempuan tidak, jadi dengan suami batasannya cuma kalau sedekah dengan bapaknya, ibunya. Kalau cuma dekati anak lanang sunat. Tapi kalau dekati anak lanang, bapak tadi betina itu wajib punya anak. Orang sekalian. Tapi sayang sekarang ini ngapalah anak kadanglah sarjana galau, tapi orang tuanya masuk panti jompo. Di kilometer 5 itu banyak. Hebat. Jawabannya cuma sibuk dengan pekerjaan, neraka jahanam. Lakati dulu walidain, neraka jahanam pada sekali. Al-jannah itu tapak lamil udahat, itulah surga di bawah kaki ibu bapak itu kena dipelihara ya sekali. Cuma yang banyak kenyataan terjadi Bapak Ibu, kita ini kadang-kadang tidak baik dengan mak bapak kandung, lebih baik dengan mertua. Kita laki-laki ini kadang-kadang besar tinggi, berkomes kayak paraden, badan gagah, macam limo udah ketangkap. Cuma kena penyakit KOB. Mau ada di dalam KOB, kalah oleh bini. Nah, kabar kalah itu. Terus kalian dengan mertua untuk bersama Bapak Ibu. Bercerai suami istri, mertua yang cerai tadi tidak batal air hidup sampai mati. Sama hukumnya. Orang tua dan mertua jangan dibedakan pada sekalian. Jangan mertua ini diucapkan berubah. Mertua jadi mertua. Kalau mertua si buruk. Dijual kiluan nanti dijual baru begini ya para sekalian. Jadi jangan samakan orang tua dengan mertua sama orang sekalian. Kalau memang sedekah orang tua mertua, insya Allah rezeki dimurahkan Tuhan dan banyak kemudian pertolongan Allah lainnya. Kalau anak benar-benar dengan orang tuanya baik kepada sekalian. Hadirin sekalian, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan anak yang dua dan anak yang duanya juga perempuan menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah, yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada ibu bapa, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan satu lagi, kalau ada yang nak belajar nangsoh, nak baca kitab kuning, nak ceramah Bapak Ibu, silakan datang ke kami. Kalau yang baca ngaji, insya Allah ada 4 kali dapat kitab kuning kalau dia makan di sana. Rumah kami agak jauh di Jalan Soekarno-Hatta, di belakang rumah makan Singkarak Raya gitu. Di belakang juga di sebelahnya Masjid Al Rahman Soekarno-Hatta sekali. Sana kami kira-kira 200 meter masuk dari belakang masjid itu. Bertemulah dengan rumah kami yang bertingkat 2, catnya putih susu, pagarnya besi, ada anjing herder.
Rumahnya yang bertingkat 2, catnya putih susu, pagarnya besi, ada angin herder, itu rumah kami, tapi di sampingnya. Umat Islam tidak jadi beneran ini bahwa ada masuk malaikat. Ya bukan sekali, sampingnya. Demikian sekali Bapak Ibu, siapa nak belajar silakan dan mumpung masih hidup. Kalau kamu mau duit silakan, tak kasih duit, aku punya duit. Nah itu alasan. Tak bayar-bayar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya untuk pemilik mobil BG1, Bapak Ibu, maaf tadi sedikit melenceng. Kita Tontowi Jauhari, dan untuk yang kedua Khairiansyah. Waktu tidak akan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا يتنا ولاخواننا ولاستاذنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. اللهم لك الحمد والشكر ولك المنن الله انت ربنا حق ولك عبيد وانت رب الله. اللهم يا ميسر في عسير يسر علينا كل عسير. اللهم انا نسالك هذا الغلام أنبتهما نباتا حسنا وقهما من فتنة الدنيا وفتنتهما من الدنيا والآخرة وأعذهما من الشيطان الرجيم ومن شر خلقك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير. ربنا حسبنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماحة العاقبة. اللهم اعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. شر الدنيا شر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Minna wa minkum taqabbal karim. Izinkan para hadirin pulang dulu sebelum menikmati hidangan yang telah baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara tentunya banyak sekali silap salah kata di sini. Untuk bapak-bapak. Nah, tapi kalau sudah baris, yalah. Monggo silakan Pak Kiai dan bapak-bapak yang lain. Pak RW, jadi Pak RW. RW kalah. Aman
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام يا رسول يا حبيب سلام عليك حبيبي يا رسول بالحق Pak Wo. Wih kak, tadi telurnya nggak boleh Our hearts full of share all your joys to worshiping Allah. Seeking His pleasure, saints and trying to get to Allah. Jauhnya nanya enggak tuh? saya tunggu. Hah? Iya. Pada rumah.
Alhamdulillah seperti yang putih ini harus berjalan terus. Satu hari tanpa betapa di setiap untuk kita tinggal secinta. Jauh lalu ini kan. Jauh-jauh.